Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Untuk malam hari ini kita langsung ke nahwunya dulu. Masih di keywordnya ya, sebenarnya belum selesai di keywordnya kemarin. Dari pelajaran 18. Sampai di halaman 128 ya, keluarnya ya. Sekarang yang ucapan Hamid itu. Dengan firman, silakan dibaca 2 kalimat firman. Aturidna an ta'khudna syai'an akhar. Turidu an Yang mana? ta'khudha. Sampai di situ lah. Yang atas sudah yang atas. Yang atas. Oh, nah. Belum ya? Mada turidna an ta'khudna laha. Nuridu an ta'khudha ma'ana ulbatal halwa hadhihi. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa kathiran. Diterjemahkan. Yang kalian ingin mengambil apa yang Anta khuda itu terkadang bisa bermakna membawa ya. Jadi apa yang ingin kalian bawa untuknya. apa yang ingin kalian bawa untuknya, kami ingin membawa bersama ulba isan Apa ulba kemarin ada di kata-kata baru ya. Sekaleng. Oh, nah, sekaleng permen ini. Bahwa saya Salma menyukai permen ini, sangat menyukai permen ini. Ya, sesungguhnya Salma sangat menyukai permen ini. Madza turidna an ta'khudna laha. Madza kedudukannya sebagai apa, Firman? Sebagai Sebagai apa? sebagai apa yang dirasakan maknanya, kemudian kebutuhannya ya. Ini membutuhkan apa ini kalimat seperti ini nanti bicaranya. sepertinya kayak maf'ulun bih.
Betul, sebagai maf'ul muqaddam ya. Maf'ul muqaddam dari ta'khudna. Laha itu sebagai muta'alik pada ta'khudna. Turidna dan ta'khudna itu adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan meniswa irobnya mabni. Di fi'il mudhari' yang bersambung dengan meniswa hukumnya mabni. Jadi kalau di irob turidna fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukuni litisolihi binunin niswati. Begitulah dengan ta'khudna. Kemudian pada kalimat nuridu anak khuda ma'ana ulbatal halwa hadhihi. Apa kedudukan hadhihi di situ? Sebagai badal sih. Padahal dari mana? Ulbatal halwa. Dari ulbata. Ada yang punya pendapat lain rekan-rekan selain apa yang disampaikan firman padahal? Ada yang tahu punya pendapat yang lain? Baik, jadi hadhihi itu nanti kedudukannya sebagai naat. Oh, Ya, iya sebagai siap. naat. Isim ma'rifah. Isim isyarajat. Isim Isim isyara apabila jatuh setelah ma'rifah maka dia naat nah, ya. Insyaallah. Itu nanti kaidah itu akan kita dapati di DL3. Jadi idza waqa'a ismul isyarati ba'dal ma'rifati fahuwa na'tun. Ya, bila isim isyara jatuh setelah ma'rifah maka dia adalah baik, kemudian berikutnya dengan Anas ya, silakan Anas. Dua kalimat. Aturidna an ta'khudna syai'an akhara. Nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa. Betul. Tanzim. Apakah kalian menginginkan untuk membawa sesuatu yang lainnya? Kami ingin membawa majalah ini dan buku ini dan apa Ustaz kemarin malabis? Malabis pakaian-pakaian. Oh, pakaian-pakaian dan pakaian-pakaian ini. Insyaallah. Baik. Abdul Khair berikutnya. Satu kalimat saja. أرجو ألا تأخذنا هذه الأشياء كلها فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء. Mohon maaf Abdul Khair, bisa diulang lagi ya? Tadi terputus ada telepon masuk. أرجو ألا تأخذنا
hadhil asya'a kullaha fa innal mustasfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Aina Nah, aina Khadijah aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsumin ayuridna an yadhhabna ma'ana. baik, monggo diteruskan. Ju. Eh, kalian Arju, roja yarju, ya, apa artinya? kembali. Dari roja yarju. Bukan roja yarju. Eh, dat datang ya. Roja yarju berharap. Berharap. Kalau arju berarti Kalian berharap arju, apa artinya arju? mereka berharap saja. Itu dari fi'il roja yarju. Fi'il mudhari'nya yarju. Oh iya, Kalau saya arju berharap berarti gitu Ustaz. nah begitu. Nah, Saya berharap Allah ke saya berharap Allah itu dari kata la, ya. Takutna tadi apa? takutnya Membawa. membawa. Berarti kalau Allah takutna, Saya berharap Allah bagaimana untuk Abdul Khair? saya berharap Saya berharap kalian membawa Allah, ada Allah. Allah. Sesungguhnya Allah Mana yang artinya sesungguhnya? Allah An itu tidak usah diterjemahkan rekan-rekan, ya. An itu tidak usah dihiraukan. Dia itu hanya sebagai penyambung antara dua fi'il. Jadi terjemahkan la ta'khudna saja. Artinya apa? La ta'khudna. tidak membawa kan. Siapa yang tidak membawa? Aku berharap kalian tidak membawa. Nah, begitu ya. Jadi diterjemahkan sesuai lafadznya. Aku berharap kalian tidak membawa sesuatu barang-barang ini. Barang-barang ini semuanya. Baik, insyaallah. Ainal Mustafa sesungguhnya rumah Mustafa Fa'inna itu diartikan ini ya, ini rekan-rekan. Fa'inna itu terkadang bermakna li'anna. Jadi tidak selalu kalau ada fa'inna diartikan maka sesungguhnya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk melihat konteks kalimatnya. Oke, konteks kalimatnya itu apa. Ini kan menyatakan taklil. Taklil itu ilat, ya, alasan. Jadi fa'inna di sini bermakna li'anna. Karena gitu saja. Karena rumah sakit tidak mengizinkan untuk memasukkan barang yang Bukan banyak. memasukkan. Dukul itu apa dukul? Dukhul, dakhola, masuk. Naskah dari dakhola ya dukulu. Dakhola artinya apa? Dakhola. Masuk. Dakhola ya dukulu artinya apa? Masuk, Ustaz. Masuk. Berarti kalau dukul, masuknya. Itu cara terjemahnya. Masuknya barang-barang yang banyak.
Nah, baik. Di mana Khadijah dan Aisyah dan Ummu Kalsum? Ummu Apakah Kulsum. Ummu Kulsum? Apakah mereka pergi bersama Yuridna apa artinya yuridna? Yuridna? Apa itu? Yuridna, Yuridna, Yuridna. Mereka, Ustaz, mereka perempuan. Apakah mereka ingin pergi bersama kami? Kami itu siapa maksud? Ma'ana. Kami di sini siapa maksud? Kami. Yuridna, ma'ana. Hamid sendiri, Ustaz ya? Yang mau pergi itu Hamid saja atau sama anak-anaknya? Anak-anak perempuannya. Iya, sama anak-anak perempuan, Ustaz. Terus anak-anak perempuannya itu kan diajak bicara ya. Hmm. Berarti Hamid dan anak-anak perempuannya terlibat. Ya, berarti nanya itu diartikan apa kalau begitu? Kita. Kita. Baik. Nah, gitu ya. Jadi menerjemahkan harus sesuai dengan ya konteks kalimatnya. Kapan diartikan kami, kapan diartikan kita, ya. Jadi harus benar. Gitu. Baik. Nah, oke, baik, Hanso. Arju Allah ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Aku berharap kalian tidak membawa barang-barang ini semuanya, kata Hamid. Ya. Fa innal mustasfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Karena rumah sakit tidak mengizinkan masuknya barang-barang yang banyak. Aina Khadijah wa Aisyah wa Ummu Kulthumin. Di mana Khadijah, Aisyah dan Ummu Kulthum ayuridna an yadhabna ma'ana, apakah mereka ingin pergi bersama kita? Baik, kita cek dulu. Kaki rotin itu majrur kenapa? Kaki rotin. Kasiratin. Naat, Ustaz. Nah, dari Asya'a. asya'a. Baik. Ya. Asya'anya itu majrur berarti ya. Majrurnya kenapa? Majnun. Asya'. Karena dia majnunnya karena ini, Ustaz. Masuknya bidukhulin. Majrurnya kenapa? Masuknya barang-barang. Eh, si- apa ya? Penaat juga ya, Ustaz. Bidukhulin mas. Namanya nat itu kata sifat tentu ya. Asya itu bukan kata sifat. Dia majnun. Mudah sekali loh ini. Kenapa majrur asya itu? Baik, mungkin kita limpahkan dulu ke ini ya. Ya, Ustaz. Sutriman barangkali punya jawaban Sutriman. Asya, Asya'a Ustaz. itu majrurnya kenapa? Dari mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhafilai dari Bidukhul. dukhul, betul. Oke. Ini kan sudah pernah kita sampaikan materinya ya, Abdullah Khair ya. Namanya masdar itu dia adalah isim
Jadi bisa menempati posisi-posisi yang biasa ditempati oleh isim. Sebagai mubtada, sebagai khobar, ya, sebagai mudhof, mudhof ilaih, fa'il, maf'ul, semuanya bisa. Ya, jadi kita tidak perlu merasa kebingungan dengan uslub-uslub seperti ini. Ya, makanya dukhuli itu nggak ada alif lamnya, nggak ada tanwinnya, karena dia sebagai mudhof. Asya'a itu sebagai mudhof ilaih. Ya, nah, Iya. kenapa dia di fathah asya'a itu, Abdul Khair? Eh, isim ghairu munsharif Ustaz. Isim ghairu munsharif. Baik. Insyaallah. Asya'a itu nanti kategorinya adalah alifut ta'nits al-mamdudah. Jadi asya'a itu aslinya adalah asyi'a'u dengan wazan af'ila'u. Ya. Nanti kenapa kok bisa menjadi asya'u itu para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat nanti terkait asya'u itu. Jadi masalah sesimpel itu saja, ya, para ulama itu banyak pendapat-pendapatnya ya. Yang muktabar itu ada 3. Itu nanti akan kita dapatkan materinya. Ya, saya berikan penjelasannya di kitab DL3. Oke, insya Allah. Baik, kemudian berikutnya Pak Budi, silakan Pak Budi. La adari ainahunna adunnu annahunna ma roja'na minal madrasati. Baik, Eh, saya tidak tahu di mana mereka. Saya menyangka bahwasanya mereka belum kembali dari sekolah. yeah. Hayya, hayya bina ya banati, ya banatu. Baik, Ayo kita berangkat. Berangkat ya Ustaz. Ayo kita berangkat. boleh. Yeah. Ayo kita berangkat wahai anak-anak perempuan. Nah, insya Allah. La adri aina hunna. Saya tidak tahu di mana mereka. Adhunnu annahunna ma roja'na minal madrasati. Saya menyangka bahwasanya mereka ya belum kembali dari sekolah. Hayya bina ya banatu. Mari kita berangkat wahai ya, anak-anak perempuan. Baik. Apa kedudukan annahunna maroja'na di situ Pak Budi? Annahunna maroja'na. Iya, nah, donna. Ini ada kaitan sama ini donna bukan ya Ustaz ya? Sama Pak? Sama Ada Pak? kaitan sama donna bukan? Isim don. Eh, saya menyangka. Nah, oh, kenapa? Apa nih tadi? Memang ini jarang kita singgung ya. Karena memang belum ada materi secara khusus. Nanti di DL3 ya. Cuma sudah pernah saya singgung sedikit masalahnya. Barangkali rekan-rekan yang lain ada pendapat, silakan. Sebagai apa kira-kira? Annahunna maroja'na itu. Akhwatnya zona, Ustaz. Apa Haris? Akhwatnya zona. Akhwat donna. Afan. Oh, Makhon. Iya, apa Haris? Haris dulu. Isim. Akhwat donna. bukan, Afan. Itu Maksud kok seringnya akhwat saja. Astagfirullah. Kobarnya zona. Iya, sebagai apa tadi Haris? Kobarnya zona, Ustaz. Kobar donna. Kobar donna. Isim donna mana isim donna?
Isim donna yang mana? Baik. Mungkin Firman tadi sepertinya mau menyampaikan. Firman. Maksud ini zona bukannya menasabkan dua maf'ul, Ya, terus kenapa? berarti maf'ul bi dari zona San. Maf'ulun bih dari donna. Aslinya Donna mubtada kan dan butuh khabar. dua maf'ul katanya. Nah, Terus mana dua maf'ulnya? an maf'ulna hayya hayya hayya. Yang mana? Dasar. Baik. Ada lagi rekan-rekan yang lain barangkali saya punya pendapat. Silakan, tidak usah sungkan-sungkan. Benar salah itu biasa aja di majelis umum. Afwan Ustaz, izin menambah. Ya, monggo, si Triman. Annahunna ma roja'na sebagai isim zona Ustaz. Isim donna, Mubtada yang mubtada yang jadi isim kan. mubtada yang menjadi isim. Khobarnya Yang mana? terkena kabarnya minal madrasati. Khobarnya minal madrasati. Kita tampung ya. Kemudian fi mahal nasbin gitu Ustaz. Yang apa yang fi mahali nasbin? Dua-duanya Ustaz. Yang mana, Mas? Kayak terjadi. Annahunna ma roja'na. Baik, baik sama. Siapa lagi yang punya pendapat? Ya, insya Allah. Baik. Saya terangkan dulu, guys. Saya terangkan. Ini mohon diperhatikan. Jadi, donna itu memang termasuk dari nawasih. Nawasih kan ada 3 ya. Yaitu inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, dan donna wa akhwatuha. Ada satu hal yang rekan-rekan sepertinya lupa ini. Itu sudah pernah kita terangkan masalah nawasih ini. Bahwasanya tidak setiap nawasih itu ada isim dan khobar. Yang membutuhkan isim dan khobar itu hanya inna dan kana. Ya, inna wa akhwatuha dan kana wa akhwatuha. Adapun donna itu nanti kebutuhannya bukan isim dan khobar. Karena donna itu termasuk fi'il tam. Ya, fi'il tam. Kalau fi'il tam itu nanti kebutuhannya adalah fa'il dan maf'ul. Jadi nyebutnya bukan isim dan khobar donna ini. Ini yang pertama. Oke, ini yang pertama. Baik. Jadi sekali lagi, donna itu adalah fi'il tam. Karena fi'il tam, maka nyebutnya bukan isim dan khobar. Isim dan khobar itu berlaku untuk fi'il nakis. Yang dimaksud adalah kana wa akhwatuha. Ya, kana wa akhwatuha atau fi'il-fi'il tertentu yang masuk kategori nakis yang beramal seperti amalan kana. Yang sudah pernah kita pelajari seperti ada af'alul muqarrabah, af'alul syuru', ya, dan af'alul roja. Ketika pembahasan kada ya kadu dulu kan pernah kita bahas. Fail-fail itu adalah fail-fail yang beramalan kana. Bukan akhwat kana, tapi beramalan kana. Itu nanti termasuk fail nakis sehingga istilahnya atau kebutuhannya terhadap isim dan khobar. Ya. Kemudian yang kedua, prinsipnya yang namanya donna ya dunu itu
membutuhkan dua maf'ul. Ya, membutuhkan dua maf'ul. Ada maf'ul awal, ada maf'ul tsani. Yang mana hakikatnya kedua maf'ul itu datang dari mubtada dan khobar. Ya, datang dari mubtada dan khobar. Karena fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang dua maf'ulnya itu datang dari mubtada dan khobar, ada yang tidak datang dari mubtada dan khobar. Oke? Nah, dona ini termasuk yang kedua maf'ulnya itu berasal dari mubtada dan khobar. Nah, sehingga nanti mubtadanya itu disebut sebagai maf'ul awal, khobarnya menjadi maf'ul tsani, sama-sama sebagai maf'ul. Jadi sudah nggak ada istilah isim dan khobar lagi. Ya, maf'ul awal, maf'ul tsani. Cuma masalahnya adalah, ya, mohon maaf, ya, mungkin rekan-rekan agak terdengar ada ya, solawat-solawat ini. Jadi di kampung halaman. Hari Sabtu itu ada acara di masjid. Yang menjadi masalah adalah gini rekan-rekan. Kalau mubtada dan khobar dari istilahnya dua maf'ul yang dimasuki oleh dona tadi, mubtada dan khobar, itu akan jelas terlihat maf'ul awal dan maf'ul tsani ya apabila mubtada dan khobar itu tidak kemasukan inna wa akhwatuha. Nah, gitu ya. Contoh misalnya begini. At-thalibu atau gini, ar-rajulu tajirun. Awalnya begitu. Ar-rajulu tajirun. Terus kemasukan donna. Ya. Taruhlah nanti donna itu kita buat adunu, sama saja. Adunu ar-rajula tajiron. Aku mengira laki-laki itu adalah pedagang. Ar-rajula ini sebagai maf'ul awal, yang awalnya adalah mubtada tadi, kemudian berubah menjadi maf'ul awal, maf'ul yang pertama, tajiron sebagai maf'ul tsani, maf'ul yang kedua. Ya. Jadi terlihat jelas. Ya, maf'ul awal, maf'ul tsani sama-sama dimansubkan. Ya, karena sama-sama sebagai maf'ul gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika mubtada khobar itu kemasukan inna wa akhwatuha, kemasukan nawasih. Jadi misalnya awalnya adalah innar rajula tajirun. Sesungguhnya laki-laki itu adalah pedagang. Terus kemasukan donna. Kemasukan donna. Ya, dan dulu sudah kita pelajari kalau taukid, huruf taukid apabila jatuh setelah fiil selain kola, ya, atau dalam hal ini berkedudukan sebagai masdar nasab, ya, maka nanti yang digunakan adalah anna bukan inna. Sehingga menjadi adunnu annar rajula tajirun. Adunnu annar rajula tajirun. Aku mengira bahwasanya laki-laki itu adalah pedagang. Kita perhatikan di sini annar rajula tajirun, secara lafziyahnya, secara lafadznya tidak lagi terlihat mana maf'ul awal, mana maf'ul tsani. Ya kan? Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi tidak ada ananya, adunnu ar-rajula tajiron. Jelas terlihat secara lafadznya, secara sorry. Ya, ar-rajula sebagai maf'ul awal, tajiron sebagai maf'ul tsani. Tapi begitu kemasukan anna, jadinya adunnu annar rajula tajirun. Mana maf'ul awal maf'ul tsaninya? Tidak terlihat secara lafziyahnya. Ya, nah. Misalnya dikatakan, oh yang menjadi maf'ul tsani tajirun. Tuh. Namanya maf'ul harusnya mansub. Nah, tajirun itu marfu dia.
Dalam hal ini tajirun itu bukan maf'ul tsani, tapi dia sebagai khobar anna. Khobar anna marfu'. Kalau dikatakan oh maf'ul awalnya at-tajiro. Bukan, at-tajiro itu sebagai isim anna pada kalimat itu. Kalau begitu, mana maf'ul awal dan maf'ul tsaninya? Nah, ini yang perlu kita paham. Nanti maf'ul awal dan maf'ul tsani itu hanya tempatnya saja. Ya, adapun lafadznya tidak terlihat secara sharih. Ya, tidak terlihat secara lafziyahnya. Maka yang seperti ini nyebutnya bagaimana, rekan? Ada yang tahu? Yaitu fi mahalli nasbi maf'ulaini, menempati posisi nasabnya dua maf'ul. Nah, gitu ya. Jadi nanti dalam kondisi yang seperti ini, nanti maf'ul awal dan maf'ul tsani itu hanya tempatnya saja, tapi lafadznya tidak. Ya, karena kemasukan anna tadi. Gitu ya. Maka sama seperti ini. Annahunna maroja'na itu kedudukannya adalah fi mahalli nasbil maf'ulaini. Menempati nasabnya dua maf'ul. Ya, atau dengan bahasa yang lain adalah sadda masaddal maf'ulaini. Ya, mewakili atau menutupi tempatnya dua maf'ul. Itu juga boleh. Oke, bisa dipahami ya? Jadi nanti kalau ya mubtada khobarnya itu murni mubtada khobar, tidak ada taukidnya, maka nanti terlihat jelas ya, bukan fi mahali, jelas maf'ul awal maf'ul tsani. Contohnya tadi adzunnu ar-rajula tajiron. Ar-rajula sebagai maf'ul awal, tajironnya sebagai maf'ul tsani. Tapi kalau adzunnu anar rajula tajirun, maka di sini tidak terlihat secara lafziyah, secara lafadznya. Mana maf'ul awal, mana maf'ul tsani, nggak ada, tidak terlihat. Ya, berarti dalam kondisi seperti ini, ya, yang menempati maf'ul awal, maf'ul tsani itu hanya tempatnya saja, mahalnya saja. Ya, adapun secara lafadznya tidak. Kenapa? Ya harus mengikuti pola dari ana. Ya, dalam kondisi apapun yang namanya kalau kemasukan ana, ya mengikuti ana. Apa amalan ana? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Gitu ya? Baik, bisa dipahami insyaallah. Adapun minal madrasati itu nanti sebagai muta'alik kepada roja'na. Ya, muta'alik kepada roja'na. Nah, adzunnu itu karena dia sebagai fi'il tam, maka ada fa'ilnya. Ya. Tadi yang membaca tadi siapa tadi? Pak Budi ya. Nah, tinggal menentukan fa'ilnya Pak Budi. Silakan Pak Budi. Yang menangka adunnya berarti domir mustatir wujuban domir mustatir Takdiruhu, fihi wujuban takdiruhu ana. takdir. Ana, betul. Ya. Domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Baik, demikian rekan-rekan ya. Ada yang perlu ditanyakan barangkali sebelum kita Berarti lanjut. kalau seperti ini kita nggak perlu menguraikan lagi ya Ustadz apa. Jadi yang maf'ul yang menempati maf'ul awalnya ini, yang menempati maf'ul tsaninya ini, gitu kita nggak perlu ya Ustadz. Tidak perlu. Oke, betul sekali Pak. Jadi dalam kondisi seperti ini sudah tidak bisa ditentukan ya mana maf'ul awal, mana maf'ul tsani. Jadi nggak usah dicari. Mau dicari kayak apa juga nggak ketemu. Oke. Karena yang menjadi maf'ul awal, maf'ul tsani hanya mahalnya saja. Baik, Pak. Ya, Kemudian untuk ini rekan-rekan saya berikan sedikit faedah ya. Misalnya la adri aina hunna. Ya. Ada yang tahu irobnya aina hunna kedudukannya sebagai apa? Baik.
Itu nanti namanya i'rab, ya, i'rab al-mahdi. Pernah mendengar itu kira-kira, ya? Ada yang sudah pernah mendengar itu? I'rab al-mahdi. I'rab al-mahdi itu adalah i'rab, ya, berupa lafaz-lafaz yang dihikayatkan, disampaikan. Ya, nah. Tapi itu nanti saja, tidak usah kita perdalam dulu, ya. Ini hanya sekedar sepil saja. Jadi aina hunna itu nanti, ya, karena dia berupa jumlah, ya, i'rab mahdi itu nanti ada dua kemungkinan. Kalau dia berupa lafaz mufrad, mufrad di sini maksudnya bukan berupa jumlah, ya, berupa kata yang tunggal berdiri sendiri, bukan isim mufrad, ya. Mufrad itu lawan dari jumlah atau syubul jumlah. Kalau lafadznya berupa lafadz mufrad, maka nanti i'rabnya adalah i'rab takdiri, ya, takdiri. Tapi kalau berupa jumlah seperti ini, aina hunna, maka nanti itu adalah i'rabnya adalah fi mahali. Oke? Jadi aina hunna ini nanti fi mahali nasbi maf'ulin bihi dari la adri. Ya, menempati posisi nasabnya maf'ulun bi dari la adri. Ya, nah, itu nanti namanya i'rab al-mahdi. Ya, i'rab al-mahdi itu nanti di kitab DL tidak ada pembahasannya, rekan. Ya, itu nanti adanya di kitab Jami'ud Durus. Jadi kalau rekan-rekan belajar di Tufa itu juga enggak ada. Mutamimah juga enggak. Ya, jadi itu adanya di kitab Jami'ud Durus. Insyaallah. Biasanya i'rab mahdi itu jatuh setelah lafaz-lafaz yang kalau dalam bahasa kita itu kalimat langsung. Ya, misalnya jatuh setelah kata berkata, pola dan pecahan-pecahannya. Ya, nah, termasuk ini juga masuk meskipun bukan kata pola. Ya, saya tidak tahu di mana mereka. Ini namanya i'rab mahdi. Ya, i'rab itu kan ada macam-macam. Ada 4 secara garis besar. Ada i'rab lafzi, ada i'rab takdiri, ada i'rab mahali, dan ada i'rab mahdi. Ya. I'rab lafzi itu adalah i'rab yang terlihat secara lafadznya. Ini adalah i'rab yang secara umum kita kenal. Ya, i'rab ini biasanya ya terjadi pada isim-isim yang mu'rab itu. Ya, isim-isim yang mu'rab dengan catatan belakangnya tidak berupa mu'tal, tidak berupa huruf-huruf penyakit. Ya. Berarti keluar darinya dari i'rab lafzi ini adalah isim maksur, isim mankus, dan isim yang diidhofahkan kepada ya al-mutakalim. Pokoknya lafzi itu adalah lawan dari takdiri. Ya, lawan dari takdiri. Yaitu i'rab yang terlihat secara sori, secara nyata pada lafadznya. Misalnya Muhammadun itu marfu, mana tanda marfu'nya? Dhammah itu. Muhammadani, ini juga i'rab lafzi, marfu dia. Mana tanda marfu'nya? Alif. Ya, dan lain sebagainya. Pokoknya i'rab-i'rab yang terlihat secara sori pada lafadznya itu adalah i'rab lafzi namanya. Oke, i'rab lafzi. Kemudian yang kedua adalah i'rab takdiri. I'rab takdiri itu adalah i'rab yang bersifat takdiran. Ya, takdiran itu kalau secara bahasa kita sebenarnya maknanya adalah dikira-kira saja. Ya, karena tidak terlihat secara lafadznya. Jadi hanya kita kira-kira saja. Oh, aslinya di sini ada dhammah. Misalnya lafadz al-fata, al-fata, kalau dia marfu, aslinya di situ ada dhammahnya al-fatayu. Nah, kita kira-kira saja di situ. Ya, kita kira-kira. Oh, ada dhammah di sini. Berarti i'rab takdir itu nanti berlaku pada apa? Yaitu berlaku pada lafadz-lafadz yang ya huruf terakhirnya huruf-huruf mu'tal.
Namanya huruf mu'tal di akhir itu bisa berlaku pada isim maupun fi'il, ya, dan juga berlaku pada isim yang diidhofahkan kepada ya al-mutakallim. Kalau isim yang akhirnya mu'tal itu apa? Isim maksur, isim mankus, ya. Kecuali isim mankus yang nasab, ya sudah kita pelajari. Kalau yang mansub dia nanti bersifat lafzi, ya. Jadi pada isim mankus yang takdiri itu hanya marfu dan majrurnya, gitu ya. Adapun yang mansub maka dia bersifat lafzi karena fathahnya tampak, dohiro, tampak pada tulisannya. Kalau pada fi'il, ya i'rab takdiri nanti berlaku pada apa? Pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, ya. Pada fi'il mudhari' mu'tal akhir tentunya dengan beberapa catatan, yaitu yang marfu, gitu ya, yang marfu. Kalau yang mansub itu nanti yang takdiri hanya yang mansub alal alif, ya. Kalau mansub alal wawi dan alal ya nanti harokatnya zohiro, jadi bersifat lafzi, gitu ya. Nah, intinya adalah i'rab takdiri itu adalah i'rab yang tanda i'rabnya itu tidak terlihat pada lafadznya, tersembunyi kalau bahasa kita begitu, ya. Yang muqaddarah itu namanya takdir, baik pada isim maupun pada fi'il. Kemudian yang ketiga adalah i'rab mahali. Mahali itu artinya tempat. Jadi yang di i'rab itu hanya tempatnya saja. Secara lafadznya tidak terkena i'rab. Ya, ini biasanya berlaku bagi lafadz-lafadz yang mabni. Ya, berlaku pada lafadz-lafadz yang mabni. Contohnya misalnya gini. Jadi bedakan antara i'rab mahali dengan i'rab takdiri. Ya, meskipun sama-sama tidak terlihat, apa bedanya kira-kira? Kalau i'rab takdiri itu aslinya ada pada lafadznya itu, tanda i'rabnya. Hanya saja tidak terlihat. Hanya saja tidak terlihat. Contohnya tadi misalnya al-fata, kalau dia marfu aslinya al-fatayu. Aslinya ada harokat doma di situ, hanya saja tidak terlihat. Adapun kalau i'rab mahali, ya, maka tanda i'rabnya itu memang tidak ada pada lafadznya. Ya, dikarenakan faktor kemabnian tadi, sehingga lafadznya itu memang tidak tersentuh oleh i'rab. Sehingga i'rabnya itu hanya pada tempatnya saja, pada mahalnya saja. Itulah mengapa kemudian dinamakan i'rab mahali. Gitu ya. Contohnya misalnya begini. Hadza thalibun. Hadza di sini sebagai apa? Mubtada. Mubtada itu i'rabnya apa? Marfu. Ya, marfu. Nah, terus kita cek hadza itu. Mana tanda marfu'nya? Enggak ada. Apakah nggak adanya itu karena tersembunyi di dalam hadza i'rabnya? Bukan. Ya emang hadza itu nggak ada i'rabnya karena dia mabni. Ya, sehingga nanti yang di i'rab hanya tempatnya saja. Oh, hadza ini menempati posisi mubtada dan mubtada itu marfu. Ya. Makanya nanti i'rabnya adalah fi mahali raf'in, menempati posisi rafa, ya, sebagai mubtada. Jadi bisa dipahami ya. Jadi harus dibedakan antara i'rab takdiri dengan i'rab mahali. Meskipun sama-sama tidak terlihat tanda i'rabnya, tapi kalau i'rab takdiri itu aslinya ada di dalam lafadznya itu tanda i'rabnya, hanya saja karena faktor tertentu maka tidak terlihat. Ya, nanti macam-macam rekan-rekan. Yang kita dapatkan kan selama ini kan cuma at-ta'adzur pada isim maksur, kemudian at-taql pada isim mankus, dan al-munasabah, ya, al-munasabah pada isim yang idhofah kepada ya al-mutakallim. Kan begitu ya? Nanti insya Allah sering bertambahnya materi akan kita dapatkan ya, beberapa bentuk yang lain dari sebab ya tidak terlihatnya tanda i'rab, yaitu i'rab yang takdiri. Ya.
Sedangkan kalau irob mahali itu memang benar-benar lafadznya itu nggak ada irobnya secara lafadz, tidak tersentuh oleh irob. Kenapa? Karena dia mabni, ya, sehingga memang secara lafziyahnya itu tidak ada marfu, mansub, majrurnya atau majzumnya kalau pada fi'il, ya. Tetapi tempatnya itu ada irobnya, tempatnya itu. Ya, contohnya tadi ada dia sebagai mubtada, mubtada itu memiliki i'rab yaitu apa? Marfu, ya, gitu. Makanya dinamakan i'rab mahali karena hanya tempatnya saja yang i'rab. Yang keempat adalah i'rab mahki. Nah, mahki ini secara bahasa mahkiyun. Kira-kira ada yang tahu ini bentuk apa dari apa? Silakan rekan-rekan. Ini bentuk apa dari apa ini? Mahkiyun. Sudah sampai loh ilmunya ini ya. Isim maf'ul Ustaz. Semaful dari apa? Mahkiyun. Ini semisal dengan apa firman? Mahkiyun ini. Roma. Roma Yarmi bukan Ustaz? Iya, dari marmiyun ya. Marmiyun. Nah, marmiyun kan Roma Yarmi. Jadi kalau mahkiyun, Haka Yahki. haka yahki. Haka yahki itu artinya menghikayatkan. Menghikayatkan itu artinya menceritakan atau mengatakan atau menyampaikan sesuatu. Gitu ya. Misalnya begini, irob mahki itu nanti ada yang berupa mufrad, seperti yang saya bilang tadi, ada yang berupa jumlah. Ada perinciannya kalau irob mahki itu. Kalau dia berupa mufrad, maka nanti irobnya masuk kategori irob takdiri. Ya, masuk kategori irob takdiri. Nah, kemudian kalau irobnya berupa jumlah, nanti masuk kategori irob mahali. Contohnya begini. Misalnya saya mengatakan gini. Qultu sa'idan. Qultu sa'idan. Atau gini saja. Qultu sa'idun. Saya mengatakan sa'id. Saya mengatakan sa'id. Sa'idun, sa'id. Di situ sa'idun itu sebenarnya posisinya sebagai apa rekan-rekan pada kalimat itu sebenarnya? Sebagai maf'ul. Maf'ul dari qultu. Saya berkata Said. Sebenarnya posisinya Said itu adalah sebagai maf'ul dari kultu. Tetapi karena di sini saya mengatakan Saidun adalah dalam kondisi marfu. Gitu. Misalnya gini, oh tadi saya mengatakan ke firman itu Saidun. Benar-benar berbunyi Saidun. Gitu ya. Bukan Saidan, bukan Saidin. Misalnya gini, tadi antum mengatakan ke firman itu Saidun apa Saidan apa Saidin? Terus saya menjawab, kultu Saidun. Saya mengatakan Saidun. Padahal secara tempatnya, secara kedudukannya, maksudnya Saidun itu sebagai maf'ulun bi dari kultu. Tetapi dikarenakan apa yang saya hikayatkan kepada firman itu adalah dalam kondisi marfu Saidun. Ya mau tidak mau ya harus disampaikan apa adanya Saidun. Nah, gitu ya. Maka bagaimana irobnya ini? Saidun ini kan dia dalam kondisinya marfu. Padahal dia itu secara tempatnya adalah sebagai maf'ulun bi. Ya, maf'ulun bi irobnya mansub. Ya. Nah, kemudian Saidun ini berupa lafadz mufrad. Tadi kalau lafadz mufrad apa irobnya? Irob takdiri. Ya kan? Gitu. Maka nanti Saidun ini irobnya adalah fi mahali, ya, fi mahali nasbi maf'ulin bi. Ya, menempati
Mohon maaf, iya betul, menempati tempatnya maf'ulin bih. Jadi nanti gini rekan-rekan, irobnya Sa'idun itu adalah dengan gini, wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun, begitu. Tanda nasabnya adalah dengan fathah muqaddarah, ya. Mana amin duhuriha lil hikayati, nah, gitu, ya. Jadi yang mencegah dari kemunculan fathah pada Sa'idun, harusnya kan Sa'idan, harusnya kan ya, karena dia sebagai maf'ul. Tapi karena apa yang saya sampaikan pada firman itu adalah dalam kondisi marfu Sa'idun itu, ya, maka nanti cara menyampaikannya, jadi wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun, ya, fi akhirihi mana amin duhuriha al hikayatu. Oke? Jadi yang mencegah dari kemunculan fathah itu adalah al hikayah. Ya, itu faktor hikayat. Hikayat itu dia menyampaikan. Oke? Ini kalau lafadznya berupa lafadz mufrad, i'rab mahkinya adalah mufrad. Kalau berupa jumlah nanti fi mahali, ya bukan i'rab takdiri. Ya, nah. Tadi guys, ulang biar lebih jelas lagi. Jadi yang Sa'idun tadi, ya i'rabnya adalah ini. Jadi Sa'idun itu adalah maf'ulun bihi mansubun, ya. Tadi saya mengatakan di mahal itu saya ralat. Mohon maaf. Jadi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun fi akhirihi mana min zuhuriha al-hikayatu. Gitu, ya. Jadi yang mencegah dari kemunculan fathah pada Sa'idun, karena harusnya Sa'idan, adalah al-hikayat. Gitu, ya, hikayat. Ini dikarenakan apa? Karena Sa'idun berupa lafadz mufrad, sehingga nanti i'rabnya adalah i'rab takdiri. Bagaimana kalau posisi dari i'rab mahki itu adalah berupa jumlah? Misalnya begini. Qultu huwa thalibun. Saya mengatakan dia adalah murid. Oke? Dia adalah murid. Kita perhatikan lagi. Huwa thalibun ini aslinya berkedudukan sebagai apa? Sebagai maf'ulun bi dari qultu. Sebagai maf'ulun bi dari qultu. Sehingga huwa thalibun ini menempati posisi apa? Posisi mansub sebagai maf'ulun bi. Ya, tetapi dikarenakan huwa thalibun ini adalah berupa jumlah, sehingga mansubnya itu tidak terlihat. Maka dalam hal ini, ya, pembahasannya seperti i'rab mahali tadi. Jadi secara tempatnya saja mansubnya itu, adapun lafadznya itu tidak terlihat mansubnya karena berupa jumlah. Ya, apakah tidak bisa dibawa kepada i'rab takdiri? Tidak bisa, karena kalau i'rab takdiri itu aslinya di situ ada tanda i'rabnya, hanya saja tersembunyi. Kalau huwa thalibun ini tanda i'rabnya bukan tersembunyi di dalam lafadznya karena dia berupa jumlah. Ya, sehingga hanya mahalnya saja, tempatnya saja yang mansub. Maka yang seperti nanti i'rabnya metodenya sama seperti i'rab mahali tadi. Bagaimana itu? Jadi huwa thalibun setelah di i'rab huwa mubtadaun bla 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 gitu ya. Marfu, thalibun khobar marfu ya. Nah, wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari atau minal mubtada'i wa khobarihi fi mahali, nah ini fi mahali nasbi maf'ulin bihi, menempati tempatnya nasab maf'ulun bihi dari qultu. Gitu ya, bisa dipahami ya? Insya Allah. Itu sedikit wacana dulu ya. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu untuk bisa mempelajari itu ya. Mempelajari jamu durus itu juga banyak sekali ya materi-materi yang tidak ada di kitab-kitab yang selama ini kita pelajari ya. Jamu durus.
Makanya kapan hari itu ada beberapa pihak yang menyarankan mungkin bagi rekan-rekan yang sudah sampai di DL2 kalau nunggu selesai DL3 kemudian Tufa Mutamima baru belajar Jamul Durus kelamaan. Jadi mungkin ya makanya ada yang menyarankan ya dibuka materi Jamul Durus. Tapi masih kita pertimbangkan ya, masih kita pertimbangkan. Jadi kalau memang memungkinkan kita berencana untuk membuka majelis itu ya. Tapi ini masih dalam wacana dulu ya, belum bisa memastikan. Nanti kita informasikan dulu ada. Jadi itu ya kesimpulannya, bahwasanya irob itu ada 4 macam, ada irob lafzi, kemudian irob takdiri, irob mahali, dan irob mahdi. Masya Allah, udah jam 9 nih ya. Baik, mungkin begitu dulu ya untuk malam hari ini. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita sambung di pelajaran berikutnya. Ada pertanyaan rekan-rekan? Silakan barangkali sebelum ditutup. Yang tadi Ya, sadar, masada, ila mafula ini tuh asal mafula. Sada masadal mafula ini. Sada itu artinya menutup. Kita pernah mendengar istilah sadud dari itu ya, jadi menutup pintu celah. Gitu, ya. Sada itu fi'ilnya. Sadu itu masdar. Sada, masada, nah masadun, masada itu adalah isim makan. Isim makan dari sada itu tadi. Jadi diartikan tempat gitu ya. Sada, masadal, mafulaini itu menutup ya tempatnya 2 maf'ul. Kalau bahasa kita itu mewakili. Ya, mewakili tempatnya 2 maf'ul. Ada lagi? Silakan. Cukup ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya istiqomah dan diberikan keberkahan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.